Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Terima kasih. Kalau boleh tahu, Mbak dari mana nih? Saya dari rumah aja, emang sengaja kesini. Oke, Mbak datang ke sini emang keinginan sendiri atau ada teman yang merekomendasikan untuk datang ke sini? Kebetulan ini saya pengen sendiri. Oke, sebelumnya perkenalkan ya Mbak, nama saya Septina Miftah Hujana, bisa dipanggil Mbak Miftah atau Mbak Sakti. Di sini Mbak ngobrol santai aja ya. Kalau boleh tahu namanya siapa Mbak? Nama saya Gita, Mbak. Oke Mbak Gita. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya Mbak. Jadi apa yang bikin Mbak Gita itu ingin datang ke sini Mbak? Sebenarnya sih saya lagi bingung, juga lagi capek aja sih. Oke, jadi apa nih yang bikin Mbak Bita itu ngerasa bingung dan capek? Mungkin Mbak Bita bisa ceritakan sedikit apa yang bikin Mbak Bita itu ngerasa bingung dan capek? Jadi akhir-akhir ini tuh saya kan punya teman sahabat dari dulu. Nah, tapi terus sekarang tiba-tiba tuh dia tuh kayak menjauh, terus juga kayak marah gitu ke saya. Saya tuh nggak tahu, saya tuh nggak salah apa, tapi dia tiba-tiba menjauh kayak gitu. Wah, aku ngerti banget sih perasaan Mbak Bita. Tiba-tiba dijauhin sama sahabat yang emang dulu udah dekat banget ya dari dulu ya, tiba-tiba dijauhin tanpa alasan yang jelas. Itu pasti berat banget ya buat Mbak Bita. Iya, Mbak, saya juga merasa kehilangan sahabat saya gitu. Saya nggak tahu saya tuh dia sama apa, tapi dia tiba-tiba menjauh. Terus mungkin saya kurang ngerti perasaannya dia, Pak. Gimana saya juga nggak tahu. Oke, mungkin Mbak Bita ngerti kalau ada situasi tertentu yang bikin sahabat Mbak Bita itu ngejauhin Mbak Bita. Waktu itu sih ada. Waktu saya lagi kerja kelompok nari pas lagi ada kegiatan. Nah itu tuh saya tuh ngeliatin teman saya, mungkin dia kurang menerima kritikan dari saya, mungkin jadinya dia ngakak atau gimana. Jadi Mbak Bita sadar ya kalau mungkin sahabat Mbak Bita itu ngejauhin Mbak Bita karena ada sesuatu, yaitu kritikan yang mungkin dari sahabat Mbak Bita itu nggak menerima dengan baik gitu ya. Oke, baik, mungkin Mbak Bita ngerti kalau ada situasi atau kondisi yang mungkin bisa menjadi pemicu kalau sahabat Mbak Bita itu tiba-tiba ngejauhin Mbak Bita, atau mungkin ada sesuatu yang belum diungkapkan. Saya juga merasa bingung, Mbak. Saya kayaknya juga terlalu keras kritik yang mungkin ya, jadi saya juga bingung saya gimana kritikan saya, mungkin ya kayak gitu sih, Mbak. Berarti Mbak Bita itu udah sadar ya kalau kalimat kritik dari Mbak Bita itu sebenarnya mungkin bisa menyinggung perasaan sahabat Mbak Bita, atau mungkin dia merasa nggak terima. Padahal mungkin Mbak Bita itu merasa niat untuk membantu dari kritikan itu, tapi sahabat Mbak Bita mungkin nggak menerima kritikan itu untuk bisa membangun, untuk bisa membantu, seperti itu ya. Iya, Mbak, saya juga merasa bingung kenapa dia begitu ke saya, padahal saya kan nggak salah, tapi malah dia menjadi saya. Perasaan kamu wajar banget sih Mbak, karena kamu ngerasa nggak adil dan nggak nyaman ya dengan perilaku sahabat Mbak Bita itu yang tiba-tiba ngejauh, dan Mbak Bita itu nggak tahu penyebab aslinya gitu ya. Coba kita lihat dari sudut pandang lain ya. Mungkin ada hal tertentu yang mungkin dari Mbak Bita atau sahabat Mbak Bita yang belum tersampaikan. Ya mungkin dia juga kecewa sama saya, dan mungkin dia juga lagi banyak masalah atau masalah yang belum sempat cerita ke saya, dan saya juga nggak tahu. Kadang itu dalam hubungan itu komunikasi sangat penting,
Dan kadang juga kesalahpahaman itu terjadi karena salah satu pihak yang dalam hal ini mungkin dari Mbak Bita dan sahabat Mbak Bita tidak berani untuk mengungkapkan terlebih dahulu. Berarti kalau saya nggak ngomong langsung, dia juga bisa punya asumsi yang salah sama saya. Betul, kadang kita nggak sadar kalau asumsi yang kita pikirkan itu dan tidak dikomunikasikan bisa bikin jarak di antara kalian berdua. Nah, kalau kamu bisa, mungkin mulai dengan mengungkapkan perasaan kamu ke sahabat kamu itu. Tapi Mbak, saya takut kalau misalnya dia tuh nggak mau dengerin saya, dia malah makin jauh ke saya. Saya juga nggak tahu harus mulainya dari mana. Itu hal yang wajar banget kok, Mbak. Bahkan sebagian orang itu merasa takut dan khawatir dengan respon orang lain yang diberikan. Tapi coba deh Mbak Bita pikirkan, apa yang lebih penting buat Mbak Bita? Memperbaiki hubungan persahabatan Mbak Bita atau terjebak di situasi yang seperti ini? Saya sih pengennya memperbaiki hubungan agar kayak seperti dulu lagi, sama-sama kayak gitu. Tapi saya juga nggak mau buru-buru sih, mungkin dia juga perlu waktu sendiri. Oke, langkah kecil yang Mbak Bita ambil itu udah bagus banget sih. Mbak Bita nggak harus langsung ngomong panjang lebar ngungkapin perasaan Mbak Bita, tapi Mbak Bita bisa mulai dengan menanyakan kabar sahabat Mbak Bita atau ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang ringan gitu ya. Itu sudah bisa menunjukkan rasa kepedulian Mbak Bita terhadap sahabat Mbak Bita. Ya itu sih bisa dicoba, nanti saya coba pelan-pelan, tapi saya nggak tahu reaksinya dia gimana gitu. Oke Mbak Bita, ingat ya, kalau kamu itu bisa mengontrol apa yang kamu lakukan, tapi kamu nggak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan. Yang penting kamu itu sudah jujur dan tulus untuk ingin memperbaiki hubungan persahabatan Mbak Bita. Itu sudah sebagian dari proses. Mbak Bita, kita udah ngobrol banyak banget ya. Apa yang kamu pikirkan setelah kita berdiskusi hari ini? Saya merasa lebih ngerti sih Mbak, kayaknya saya juga bisa mulai ngobrol biasa dan ngobrol sedikit-sedikit dengan dia, dan juga nggak perlu buru-buru sih. Oke, bagus banget. Kamu udah memiliki niat ya untuk memperbaiki hubungan persahabatan Mbak Bita. Kalau kamu ada kesulitan atau yang dibingungin atau kendala lain yang mengganggu aktivitas sehari-hari Mbak Bita bisa datang ke sini lagi. Ya Mbak, sebelumnya terima kasih banyak ya Mbak. Mungkin saya juga bisa lebih lega kalau cuma di sini. Makanya juga saya mau mencoba tips dari Mbak Septi untuk ngobrol basa-basi dengan dia dan pelan-pelan. Oke, sama-sama Mbak Bita. Semangat terus ya, jangan ragu-ragu untuk datang ke sini lagi. Ya Mbak, saya pamit dulu ya Mbak. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya Mbak.